Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Bu Miss Mei Guru SD. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Semangat belajar anak-anak. Pembelajaran kali ini kita masih di buku tema 5 pengalamanku, tetapi kita sudah masuk subtema baru, yaitu pengalamanku di tempat wisata pembelajaran pertama. Simak videonya sampai habis ya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini adalah tentang puisi, tentang penjumlahan satuan meter dan sentimeter dalam soal cerita, dan prakarya botol bekas. Perhatikan pada gambar di bagian bawah. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Nah, study tour adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati benda yang akan dipelajari secara langsung. Seperti pada gambar, perhatikan Benny di sini study tour bersama teman-temannya ke Candi Borobudur. Maka Benny dan teman-temannya akan mempelajari tentang Candi Borobudur, melihat langsung Candi Borobudur, dan mengamati bagaimana bentuk dan juga rupa Candi Borobudur secara langsung. Selain study tour ke Candi Borobudur, siswa kelas 2 pergi study tour juga selama seminggu ke suatu tempat seperti pada gambar. Perhatikan, kira-kira ini tempat study tour di mana ya? Nah, hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Nah, Taman Nasional Bantimurung ini terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Nah, ini dia lirik lagu Pemandangan yang dinyanyikan oleh siswa. Begini lagunya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Nah, seperti itu. Selain anak-anak siswa kelas 2 bernyanyi lagu Pemandangan, ada juga yang membacanya dengan cara seperti membaca puisi. Jangan lupa gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat ya. Yuk, kita baca sama-sama. Pemandangan. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Untuk membuat puisi, ada beberapa langkah yang dapat kalian lakukan. Contohnya seperti menentukan tema, judul puisinya, dan kerangka puisinya. Nah, kerangka puisi adalah teknik yang digunakan untuk membangun sebuah puisi. Kerangka puisi biasanya mengandung pokok informasi atau pokok isi yang ingin dijabarkan di setiap bait puisinya. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan 3 step ini dari puisi Pemandangan yang tadi kita sudah baca. Yang pertama, tema dari puisi Pemandangan adalah alam. Judulnya sudah pasti Pemandangan. Nah, kerangka puisinya pada bait pertama yang tertuang dalam puisi Pemandangan adalah pemandangan di daratan. Sedangkan pada bait kedua yang tertuang pada puisi Pemandangan adalah pemandangan di langit.
Jadi, untuk membuat puisi, kalian dapat membuat kerangka puisinya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam menuangkan isi puisinya. Saat sedang berjalan, Benny dan teman-temannya melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Perhatikan percakapannya. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu beli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Nah, kalian lihat di sini ada 3 contoh hiasan pot botol bekas. Jadi di sini ada yang dipotong separuhnya, setengahnya, lalu diberi hiasan. Ada yang secara utuh, tengahnya dilubangi untuk menanam, tetapi botol-botol ini dicat warna-warni. Dan ada juga yang dipotong setengahnya menggunakan bagian atas dan dicat hanya setengah botol saja. Itu kreasi kalian, terserah kalian ingin buat seperti apa. Nah, hiasan pot botol bekas ini tujuannya membuat hiasan pot botol bekas. Lalu alat dan bahannya pola pot bekas, cat warna, kuas. Jadi pot bekasnya ini boleh digunting, boleh secara utuh ya. Lalu cara membuatnya, sediakan alat dan bahan, lalu potong botolnya bagian untuk menanam tanamannya, lalu gambar pola sesuai keinginan, beri cat warna agar menarik, jemur pot yang sudah dicat. Setelah dijemur dan catnya itu kering, baru kalian bisa gunakan sebagai pot tanaman. Adapun ciri-ciri hiasan dari botol bekas. Yang pertama, sudah pasti menggunakan botol bekas. Yang kedua, warnanya menarik karena kalian cat sesuka hati kalian, seindah mungkin. Nah, dihias sesuai keinginan masing-masing. Cantik kan? Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Sekarang kita hitung ya. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus menggunakan cara panjang atau cara lengkap. Nah, jadi perhatikan, kita harus tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal cerita. Yang pertama, tinggi botol bekas pertama 26 cm. Lalu ada tinggi botol kedua yaitu 15 cm. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol tersebut. Nah, baru setelah kita tulis diketahui dan ditanyakan, baru kita menulis jawabannya. Nah, jawabannya karena ini yang ditanyakan adalah tinggi kedua botol, artinya di sini kita menggunakan penjumlahan. Nah, dilihat tinggi botol pertama ditambah tinggi botol kedua. Nah, tulis tinggi botol pertama itu 26 cm, ditambah tinggi botol kedua adalah 15 cm. Maka hasilnya 41 cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Nah, kalau kalian menyelesaikan soal cerita, kalian wajib untuk menulisnya secara lengkap. Tetapi kalian perhatikan lagi, di sini angkanya sama-sama menggunakan satuan baku cm ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, satuan bakunya harus kalian samakan.
Jika yang ditanyakan meter, berarti sentimeter harus kalian ubah terlebih dahulu menjadi meter. Tetapi kalau yang ditanya sentimeter, kalian tidak perlu mengubahnya. Setelah ini, kalian coba untuk menyelesaikan soal cerita pada buku ya, dengan cara yang lengkap. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan kalian semua ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.